Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media sekalian, hari ini kami BNPB bersama pemerintah Kota Banda Aceh, di sini hadir Ibu Wali Kota dan Bapak Sekda, baru saja selesai melaksanakan kegiatan puncak acara Hari Kesiapsiagaan Bencana. Hari ini tepat tanggal 26 April 2026 merupakan Hari Kesiapsiagaan Bencana yang ke-10 atau 10 tahun terakhir. Jadi di tahun 2016 BNPB menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Kami sengaja memilih Kota Banda Aceh. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, tentu saja rekan-rekan media juga baru saja Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dari 3 provinsi di Sumatera yang terkena bencana hidrometeorologi basah di tanggal 26 November 2025 yang lalu. Dan waktu itu Kota Banda Aceh juga terdampak. Tetapi alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti silahkan bertanya langsung ke Ibu Wali Kota, Kota Banda Aceh bisa segera pulih. Artinya dalam kemampuan meningkatkan kesiapsiagaan bencana, Kota Banda Aceh sudah semakin baik. Dan saya juga memahami ya, bahwa ketika BNPB di bulan Oktober 2025 memimpin rapat kesiapsiagaan bencana, artinya sebulan sebelum terjadi bencana hidrometeorologi basah di seluruh provinsi Aceh, Kota Banda Aceh telah menerapkan langkah-langkah mitigasi atau kesiapsiagaan yang rekan-rekan media sekalian nanti bisa tanyakan langsung ke Ibu Wali Kota. Yang kedua, tentu saja kita laksanakan di Kota Banda Aceh. Harapannya ini masih saja segar dalam ingatan kita terjadinya bencana yang dahsyat di Provinsi Aceh. Mudah-mudahan dengan pencanangan Hari Kesiapsiagaan di Banda Aceh ini menjadi pengingat kita semua, khususnya masyarakat Provinsi Aceh, terkait kesadaran dan pentingnya selalu siap siaga karena bencana bisa datang setiap saat. Sengaja kami laksanakan acara ini lebih sederhana. Semula kita laksanakan kegiatan lari, ada kegiatan gala dinner, kegiatan pameran, ini semuanya ditiadakan karena tentu saja di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh dan BNPB juga perlu memahami kondisi-kondisi di wilayah Provinsi Aceh yang lain. Masih ada beberapa kota dan kabupaten yang masih proses pemulihan, masih banyak permasalahan, masih cukup berat ya pemulihannya. Paling tidak ada 6 kabupaten yang masih cukup berat: Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidi Jaya, Aceh Tengah, dan Gayo Luas. Ya, itu masih berat semua, sehingga tentu saja kita tidak mau acara yang di Kota Banda Aceh ini dilakukan terlalu berlebihan. Jadi kita laksanakan secara sederhana, tetapi maksud, makna, dan tujuannya tercapai. Di hari ini juga tadi secara pikon ya, dilaksanakan simulasi di masing-masing titik di semua provinsi ya. Yang tadi sempat ditayangkan adalah di Kota Banda Aceh sendiri, kemudian di Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, ada di Jawa Timur, di Lumajang dan Trenggalek, ada di Jawa Tengah ya, kemudian di Sumatera Barat dan banyak tempat yang lainnya. Mudah-mudahan kita masyarakat Indonesia yang kita paham, kita tinggal di daerah yang kaya sumber daya manusia, sumber daya alam, tetapi di sisi lain kita pun sangat rentan terkait bencana, sehingga peningkatan kesadaran
dan kesiapsiagaan terkait dengan pentingnya kita memahami bahwa bencana akan datang setiap saat, ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kapan dan seluruh insan pers yang hadir, tentu kami sangat berterima kasih, mengapresiasi kepada BNPB yang telah menetapkan Banda Aceh sebagai tuan rumah, di mana mungkin semua kita tahu kita pernah melalui bencana tsunami yang begitu luar biasa parahnya di tahun 2004, dan kemarin ketika musibah banjir hidrometeorologi basah yang melanda Aceh. Dan kami sejak awal ketika diinformasikan akan ada curah hujan tinggi dengan siklon, dan kami melakukan rapat koordinasi, dan kita punya tim quick response, di mana kalau ada persoalan-persoalan bencana kami siaga, misalnya dari PU, dari Dinas DLHK 3, semua bersiaga di rumah pompa. Tetapi kemarin karena curah hujan yang cukup tinggi, rumah pompa pun sudah tidak mampu menampung air yang luapannya luar biasa, sehingga ada beberapa kawasan Banda Aceh yang tadinya tidak pernah banjir, kemarin terjadi banjir. Alhamdulillah dengan tim yang cepat, dan kami menetapkan hanya 3 hari Banda Aceh adalah untuk darurat bencana. Tapi setelah itu kami menurunkan seluruh tim, membuka dapur umum, kemudian juga untuk misalnya di Batok, masyarakat kami juga mengungsi, dan alhamdulillah setelah 3 hari, alhamdulillah semua kita selesai, dan 5 hari kita mulai beraktivitas kembali, sekolah-sekolah mulai buka lagi. Setelah selesai Banda Aceh, maka kami kemudian baru akhirnya membantu wilayah-wilayah lain yang ada di Aceh. Karena apa? Kami ini punya pengalaman masa lalu yang cukup panjang, sehingga kota yang tangguh bencana adalah kota di mana kita meminimalkan dari dampak bencana itu. Dari pengalaman itu, simulasi sering kami lakukan, sosialisasi baik di sekolah dan masuk ke dalam kurikulum, sehingga kesadaran semua pihak ini yang kita butuhkan untuk bagaimana agar kepala desa, masyarakat kampung, semua organisasi seperti ada dari PMI, dari RAPI, kemudian dari TNI Polri, Pramuka, semua komponen itu bergerak. Dan bahkan kemarin makanan dari MBG itu kami salurkan kepada wilayah-wilayah yang terdampak banjir, sehingga ini juga membantu sekali percepatan agar mereka segera dapat makanan baik yang basah maupun yang kering. Dan yang lainnya kami bawa ke wilayah-wilayah yang memang terkena seperti Pidijaya dan Biren saat itu. Juga alhamdulillah seluruh masyarakat Banda Aceh ikhlas, makanan MBG itu kita salurkan ke tempat yang bencana. Terima kasih. Jadi justru early warning system yang diberikan di Banda Aceh itu sudah direncanakan sebelum terjadi bencana hidrometeorologi basah. Jadi begitu sebelum terjadi, ini sudah disetujui proses pembangunan. Nah harapannya kan kemudian diuji tuh dengan bencananya. Nah paling tidak tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wali Kota, Banda Aceh pulih lebih cepat, karena sudah juga melakukan langkah-langkah mitigasi ketika terdapat informasi akan adanya hujan deras, bahkan topan senyar, siklon senyar di tanggal 26 November 2026. Ini kami akan kaji terus untuk kota-kota lain, kabupaten lain, termasuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan bukan hanya juga di wilayah Sumatera, kami informasikan seperti contoh di Kota Bekasi pasca terjadinya banjir di awal tahun 2025. Kemarin di awal tahun 2026 kondisi banjir atau hujan yang sama, tetapi karena kesiapsiagannya meningkat, alhamdulillah tidak terjadi banjir serupa di tahun 2026. Kemudian juga yang menjadi sekarang kami sedang kerjakan adalah di Lumajang, yaitu terkait dengan banjir lahar dingin Gunung Semeru. Sebetulnya sudah ada early warning systemnya, tetapi seiring dengan bertambahnya waktu,
kemudian terjadi erupsi yang besar di tahun 2025 sehingga alat-alat itu rusak, terbawa lahar. Nah, ini kita sedang perbaiki lagi. Untuk harapannya apa, Pak? Harapannya ya dengan early warning system, ya apabila terjadi bencana jumlah korbannya minimal. Kita, negara kita atau negara apapun di dunia itu sampai sekarang kalau mencegah terjadinya bencana saatnya kapan itu belum bisa. Apalagi ada bencana-bencana yang tidak terduga, contoh gempa bumi, itu teknologi modern pun belum bisa memprediksi kapan terjadinya bencana. Kebakaran juga, ya, yang bisa kita adalah mengurangi atau memitigasi. Harapannya dengan adanya bantuan early warning system ini ketika terjadi bencananya betul-betul minimal kerugiannya. Tapi sehebat apapun teknologi yang diberikan, ini kembali lagi ke unsur manusianya. Makanya kegiatan seperti ini adalah harus terus kita lakukan supaya masyarakat yang tinggal di daerah rentan bencana itu selalu ingat, selalu waspada, selalu siaga bahwa bencana bisa datang setiap saat dalam kehidupan kita. Itu ya.